betapa PDIP itu memberikan kritik-kritik tajam kepada kekuasaan politik pemerintah hari ini, mungkin ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai argumen membuat pihak-pihak tertentu, membuat aktor-aktor tertentu tidak nyaman dan ingin mengaut-aut PDIP dalam konteks itu. Jadi ini yang kemudian bisa menjadi sebab, karena sakit hati, kemudian merasa dikucilkan dan dikeluarkan dari partai, sehingga pihak-pihak itu yang kemudian membuat agitasi dan propaganda dengan adanya upaya-upaya mengaut-aut, dan jangan-jangan ini muncul dari kalangan internal PDIP jelang Kongres tahun depan. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi isu PDIP diaut-aut menjelang Kongres memang semakin mencuat. Jadi siapa sebenarnya yang mau mengobok-ngobok internal partai PDIP? Begini penjelasan singkat dari pengamat Adi Praetno kali ini. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya, banyak yang WA, banyak yang inbox, banyak yang DM, banyak juga telepon-telepon mengajak diskusi, ingin mengungkap sebenarnya siapa pihak yang berani ingin mengaut-aut PDIP. Mengaut-aut itu istilah lainnya mungkin ingin mengobok-obok dan ingin mengacak-acak partai banteng. Tentu sampai hari ini tak satupun ada pihak yang bisa mengungkap secara pasti siapa aktor, siapa otak intelektual, dan siapa figur yang kemudian cukup berani untuk mengacak-acak PDIP itu. Tapi kalau kita mau mencoba untuk berargumen satu persatu, setidaknya 3 alasan yang kemudian kenapa kemudian PDIP itu ingin diaut-aut. Mungkin pertama, sangat terkait dengan posisi politik PDIP yang saat ini kita lihat cukup agresif, selalu lantang menyerang kubu kekuasaan politik, dan sangat agresif. Hampir tiap saat kita bisa menyaksikan betapa PDIP itu memberikan kritik-kritik tajam kepada kekuasaan politik pemerintah hari ini. Mungkin ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai argumen bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP membuat pihak-pihak tertentu, membuat aktor-aktor tertentu tidak nyaman dan ingin mengaut-aut PDIP dalam konteks itu. Tapi mungkin juga faktor yang kedua, ini ada kaitannya dengan pemecatan sejumlah kader-kader PDIP beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah ada 27 kader PDIP yang dinilai sudah membangkang, dinilai berkhianat dan tidak lagi sejalan dengan PDIP. Bisa saja di antara 27 orang itu merasa sakit hati. Dia tidak terima dipecat karena mungkin yang dipecat itu dulunya pernah bekerja untuk PDIP, pernah militan dan solid untuk membangun PDIP, termasuk PDIP suaranya itu naik secara signifikan. Salah satu di antaranya adalah mereka yang dipecat itu. Jadi ini yang kemudian bisa menjadi sebab, ya, karena sakit hati, kemudian merasa dikucilkan dan dikeluarkan dari partai, sehingga pihak-pihak itu yang kemudian membuat agitasi dan propaganda dengan adanya upaya-upaya mengaut-aut dengan begitu banyak masif serangan kepada PDIP, misalnya melalui baliho dan spanduk-spanduk di tempat yang strategis. Mungkin juga ada kaitannya dengan itu. Entah siapa yang melakukan itu, tentu tidak ada yang bisa memastikan. Atau jangan-jangan memang faktor yang ketiga, ada pihak internal di PDIP yang mungkin ya butuh semacam koreksi terhadap regenerasi kepemimpinan yang ada di PDIP, sehingga pihak internal yang ada di PDIP ini mencoba untuk bekerja sama dengan pihak luar, mencari celah karena tahun depan PDIP itu mau kongres, sehingga muncul narasi-narasi bahwa kepengurusan yang ada saat ini itu layak untuk dikoreksi dan evaluasi. Nah, 3 faktor itu yang paling mungkin. Kenapa isu out-out dan gerakan untuk mengacak-acak PDIP itu belakangan ini cukup santer dan kemudian cukup agresif ya, disaksikan oleh begitu banyak publik ya. Misalnya begitu banyak spanduk, atribut-atribut lain yang mencoba untuk mendelegitimasi bagaimana kepengurusan PDIP yang saat ini itu dianggap ilegal, dianggap tidak sesuai dengan ADART dan seterusnya dan seterusnya. Secara politik itu sebagai bentuk pembangkangan yang saya kira publik supaya tahu bahwa pengurus PDIP hari ini itu tidak legitimate. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya, karena tentu kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, mana ada orang yang berani melawan PDIP? Mengingat partai ini adalah partai besar, menang 2 kali pilpres berturut-turut, menang 3 kali pileg ya, secara hat-trick, dan rasa-rasanya sulit sebenarnya bisa kita ukur siapa pihak itu yang mencoba untuk mengaut-aut PDIP. Ini yang kemudian menjadi perdebatan yang cukup ramai, apalagi misalnya
ini jelang Kongres PDIP tahun depan di bulan Maret 2025. Oleh karena itu, menjadi penting sebenarnya kita tunggu apakah investigasi internal yang dilakukan oleh PDIP itu akan mengarahkan kepada aktor, kepada kelompok dan figur tertentu yang Iya. sebenarnya ingin mengintervensi, yang sebenarnya ingin mengobok-obok PDIP. Atau misalnya, apa betul PDIP sudah melaporkan ini kepada pihak yang berwajib? Mestinya laporan kepada pihak yang berwajib ini akan segera ditindaklanjuti dan pastinya juga akan segera Sudah kelihatan. dilaporkan. Karena kita tahu bahwa aparat penegak hukum kita kerjanya luar biasa. Mengungkap terorisme, mengungkap persoalan narkoba dan seterusnya, itu kan dalam waktu sekejap. Tentu kalau hanya sebatas urusan spanduk yang mencoba untuk mempertanyakan legalitas kepengurusan PDIP hari ini, tentu sangat mudah untuk diungkap. Jadi ketimbang menjadi sumir, ketimbang menjadi sesuatu isu yang liar, ya tentu bagaimana kerja-kerja penegak hukum ini sangat layak untuk kita tunggu. Tapi yang jelas kalau kita mau jujur, apa yang terjadi pada PDIP, pengakuannya yang sedang diaut-aut, ini kan sebenarnya mempertebal bahwa politik kita dalam banyak hal, banyak lorong-lorong gelap yang sebenarnya tak semua orang bisa tahu. Ya. Mana mungkin misalnya kita bisa menduga dulu, kalau untuk urusan partai, tiba-tiba misalnya Partai Demokrat, ada dualisme, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ingin membelah, dan bahkan ingin mengkudeta AHY saat itu sebagai ketua umum Partai Demokrat. Padahal sebelumnya tidak ada angin dan tidak ada hujan, yang kemudian membuat Partai Demokrat itu harus terbelah, apalagi hanya pihak eksternal yang mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Bahkan kita juga bisa menyaksikan dari dekat, Partai Golkar, ketua umumnya Erlangga Hartarto, harus mengundurkan diri di tengah jalan sebelum kekuasaannya itu berakhir. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan Iya sih. publik, bahwa persoalan partai Sinyal. politik di internalnya itu sangat rentan diintercept, sangat rentan ini bisa diintervensi oleh pihak-pihak manapun, baik dari pihak eksternal ataupun dari pihak internal. Ini yang saya kira soal proses mempertanyakan keabsahan pengurus PDIP, yang kemudian menganggap pengurus PDIP hari ini di bawah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, di bawah Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, dianggap tidak legitimate dan dianggap sebagai kepengurusan yang ilegal. Dan bahkan kalau kita mau ngecek satu persatu, beberapa waktu yang lalu ada oknum-oknum tertentu yang mengklaim menjadi kader PDIP juga mengadukan keabsahan kepengurusan PDIP hari ini. Ini jelas sebagai gerakan politik yang sebenarnya untuk menjelaskan satu pesan politik, bahwa PDIP hari ini struktur kepengurusannya, struktur keorganisasiannya itu tidak absah dan tidak ilegal. Itu artinya apa? Segala hal yang diperbuat oleh PDIP selama ini itu dianggap tidak sah dan dianggap tidak ilegal. Misalnya terkait dengan rekomendasi Pilkada 2024 yang lalu, mestinya dianggap ilegal. Kemudian pemecatan terhadap 27 kader juga dianggap ilegal. Dan bahkan terkait dengan rekomendasi Pilkada 2020 juga mestinya juga dianggap ilegal. Dalam konteks teori komunikasi politik, ini yang disebut dengan propaganda. Ya. Yaitu pesan komunikasi politik yang disampaikan secara tegas, pesannya itu tidak ngajak diskusi audien, bahwa pesannya itu mutlak, bahwa pesannya itu adalah absolut, tanpa harus mengecek kebenarannya seperti apa. Tapi pembawa pesan itu adalah orang-orang yang sumir. Tujuannya tentu adalah untuk menjatuhkan PDIP. Oleh karena itu, kalau kita membaca teori komunikasi politik yang lain, ada variasi yang disebut dengan name calling terkait dengan propaganda. Apa itu namanya? Name calling gitu ya. Name calling itu adalah sebatas sebutan yang buruk, sebuah sebutan yang jahat ya, baik untuk orang, untuk kelompok ataupun gagasan-gagasan tertentu. Misalnya, Anda itu jahat, Anda itu penjilat, Anda itu tidak legitimate, Anda itu abal-abal. Agitasi dan propaganda yang mencoba untuk mengaut-aut PDIP itu bagian dari name calling. Satu pesannya yaitu bahwa kepengurusan PDIP hari ini itu adalah abal-abal, ilegal dan tidak sesuai dengan keabsahan hukum. Oleh karena itu, untuk mengungkap ini semua, tentu kita harus menunggu bagaimana kinerja penegak hukum yang katanya sudah dilaporkan, bagaimana kasus ini oleh kawan-kawan PDIP. Tanpa itu semua pastinya kita hanya menduga, tanpa ini semua tentu kita hanya berprasangka bahwa ada aktor-aktor tertentu yang mencoba untuk mengaut-aut dan mengacak-acak PDIP. Karena di seberang yang lain misalnya banyak juga dugaan
banyak juga asumsi. Jangan-jangan ini muncul dari kalangan internal PDIP jelang Kongres tahun depan, sehingga dinamika di dalamnya itu sangat dinamis dan cukup gaduh, karena pihak internal ini mencoba untuk menunjukkan eksistensinya, bagaimana PDIP itu ada regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Yang jelas, siapapun tidak akan pernah tahu pasti sebelum ada kinerja yang dilakukan oleh penegak hukum. Apakah yang melakukan ini dari pihak internal? Apakah ini yang juga terjadi oleh pihak eksternal? Wallahu a'lam bishawab. Kita tinggal tunggu. Yang jelas biasanya kalau kasusnya ini sudah dilaporkan kepada kepolisian, kepada penegak hukum, mestinya ini sudah selesai dan setuntas-tuntasnya. Tentu pihak lain, pihak luar hanya menduga, hanya memprediksi siapa sebenarnya yang juga ingin meng-out PDIP itu. Saya kira di situ. Oke guys, jadi sangat keren sekali analisis bedah politik dari Bang Adi Praitno soal isu yang lagi mencuat di out-outnya partai PDIP menjelang Kongres. Jadi sangat tugas gampang dimengerti dan semoga tetap netral dan optimis. Dalam menyampaikan pandangannya, objektivitas itu penting dalam analisa politik sehingga bisa memberi pembelajaran kepada rakyat dalam politik, sehingga ke depan Indonesia demokrasinya semakin matang dan rakyat akan bisa menilai mana pemimpin atau partai yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan mau membangun NKRI. Jadi lanjutkan Mas Adi, mantap ini guys. Jadi tinggal tunggu saja siapa nanti tukang acak-acaknya, beneran ada atau tidak. Apakah clue dari analisisnya Bang Adi Praitno tadi benar-benar terbukti atau tidak sama sekali. Kita tunggu saja, pasti nanti akan ketahuan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.